Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika butuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida ila akhirih al-ayat. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, yang saya muliakan, begitu juga seluruh jemaah masjid, seluruh jemaah. Alhamdulillah, subuh hari ini Allah masih berikan kita begitu banyak nikmatnya, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Jadi bukan karena iman kita kuat, bukan karena kita hebat, karena Allah masih izinkan kita melangkahkan kaki kita menuju masjid yang penuh mubarakah ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah itu mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi, basyiru, gembirakan. Siapa yang digembirakan? Para pejalan kaki, gelap-gelap, dingin-dingin, subuh-subuh. Kaki kanannya adalah rahmat, kaki kirinya adalah penggugur dosa-dosa. Insya Allah langkah kita dari rumah menuju masjid ini, segala yang terlintas, segala yang kita lewati juga akan bersaksi bahwa tanggal, jam, hari, subuh dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat-malaikatnya. Salam serta salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu mulia, Nabi yang sangat mencintai kita. Kelak kita semua mudah-mudahan dibangkitkan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita walaupun kita berada 1 kilo di belakang Nabi, tapi tetap di belakangnya, di jalurnya. Daripada kita bersebelahan dengan Nabi tapi benderanya tidak sama, benderanya Abu Jahal. Mana lebih kita pilih? Jauh di belakangnya Nabi tapi tetap di jalurnya, daripada berdekatan dengan Nabi, bersampingan dengan Nabi tapi beda bendera. Pilih mana Bapak Ibu? Berdampingan atau di belakangnya Nabi? Siapa tahu ada yang mau coba-coba sampingnya. Kan banyak yang mengatakan enak ya di zaman Nabi, seandainya saya hidup di zaman Nabi mungkin bisa jadi sahabat. Oh, belum tentu. Abu Jahal juga hidup di zaman Nabi tapi tetap jahil. Maka kita bersyukur hidup di zaman sekarang, tinggal kita mencontoh orang-orang yang baik, kita mencontoh para ulama pewaris Nabi, kita mencontoh baginda Rasul, maka insya Allah kita pun akan ke jejaknya beliau. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tepat tanggal 28 Rajab. Ini penghujung bulan Rajab. Tidak lama masuk Sya'ban, kemudian Ramadan. Memang bulan Rajab ini salah satu bulan hurum, bulan mulia. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Jadi di sisi Allah itu ada 12 bulan. Di penanggalan Hijriyah itu 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah.
Dari 12 bulan ini ada yang disebut oleh Allah Syahrul Hurum, bulan mulia, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, yang terpisah adalah Rajab. Syahrul Hurum, bulan mulia, sama halnya dengan tanah haram, tanah mulia. Makanya salah satu kemuliaan tanah haram itu orang yang ibadah di Masjidil Haram 1 kali maka pahalanya 100.000. Kalau di Masjid Nabawi 1.000. Makanya banyak orang pulang umroh, pulang haji sampai di Makassar tidak mau sholat. Kenapa tidak mau sholat? Banyak yang sholat di sana, Ustaz. Bayangkan kalau 1 kali sholat 100.000. Jadi kalau begitu saya cuti dulu 2 minggu ini. Apalagi haji 40 hari. Kalau dapat Jumat 4 kali, subhanallah. Kenapa Anda tidak pergi Jumat aja? Saya dapat Jumat 4 kali, jadi sudah dijamah semua itu. Insyaallah 2 tahun saya cuti. Dia bilang haji pomor, haji pomor, la haula wala quwwata illa billah. Jadi bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Rajab ini yang terpisah. Bahkan orang-orang Arab mengatakan bulan Rajab itu adalah bulan berkurban. Makanya disebut dengan atirah. Atirah itu berkurban atau menyembelih binatang yang terbaik untuk keberkahan rezeki. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Arab dulu. Datang Islam, Nabi mengatakan la far'a wa la atiratan. Tidak ada far'a, tidak ada. Far'a itu adalah penyembelihan binatang anak pertama yang lahir. Misalnya bapak ibu punya sapi 1 pasang, melahirkan anak pertama, itu yang disembelih, namanya far'a. Kalau atirah, menyembelih binatang terbaik di bulan Rajab untuk keberkahan rezeki. Masuk Islam, datang Islam, dihilangkan. Karena ternyata orang-orang dulu menyembelih bukan untuk Allah, tapi untuk persembahan kepada berhala. Maka digantilah. Ketika datang Islam diganti dengan Idul Adha dan dengan akikah. Jadi kita berkorbannya setiap tahun adalah Idul Adha dengan akikah. Kalau di sini rata-rata mungkin sekitar berapa ekor Ustaz Rahim? Di atas 20 lah. Di atas 20 ekor per tahunnya. Masya Allah. Memang semangat berkorbannya orang kuat. Ini jamaahnya juga banyak. Baru kambing juga banyak di belakang. Jadi malu-malu kalau kita sering lewati jamaah baru tidak ambil ke-1 dikorbankan. Saya alhamdulillah baru 100 kambing yang saya pernah korbankan. Itu pun masih kambing-kambing. Kambing-kambing pisang. Itu pisang kalau mau dibonyok-bonyok sedikit baru dicampur terigu. Baru digoreng, baru pagi-pagi dengan teh hangat, insyaallah. Kambing-kambing atau kambing lasunan. Allahu Akbar. Tapi bukan hal itu yang paling penting sebenarnya. Kalau Nabi menyebutkan bulan Rajab itu adalah bulan ujian, karena disitulah Nabi diuji bertubi-tubi. Meninggal pamannya, meninggal istrinya. Ke Taif berdakwah dengan harapan diterima dakwanya, malah dilempari. Bahkan pada saat meninggal pamannya Nabi Abu Talib, Nabi berdakwah, diserami debu kepalanya. Bahkan beliau pernah sujud di hadapan Baitullah, yang pada saat itu ada orang kafir yang mengambil kotoran onta bercampur dengan darah ditumpahkan di atas punggungnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan kepada Rasul, siap-siap kita diuji. Bahkan kata Allah, kalian beriman akan diuji dengan bil khairi, kebaikan, dengan wabis syarri, dan juga keburukan. Tapi lebih banyak orang yang lolos diuji kalau yang buruk. Ada orang diuji dengan yang baik tidak lolos. Ada orang diuji dengan sehat, itu kan baik, tapi ternyata sehatnya dia tidak memanfaatkan untuk hal-hal yang baik, malah dia lalai dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ketika dia diuji dengan sakit, justru dia lebih dekat dengan Allah.
Coba kita perhatikan, terkadang kalau orang sakit, tasbih bahkan bukan cuma satu dia pegang, 4. Satu di leher, satu di gelang, satu di tangan. Saking maunya dekat dengan Allah, tidak pernah kering lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang diuji dengan kaya yang seharusnya bisa menjadi manfaat dengan dermawannya, tapi ternyata dengan hartanya ada yang pelit. Bahkan konon tidak mau mengeluarkan zakat. Ada yang diuji dengan jabatan, padahal dengan jabatannya, kekuasaannya bisa menjadi maslahat bagi banyak orang, tapi ternyata mudarat. Diuji dengan susah, baru dia lolos. Allah itu maha pecemburu. Jadi kalau kita lebih cenderung cinta kepada dunia, cinta kepada harta, cinta kepada keluarga, cinta kepada anak, itu yang melelahkan kita mengingat Allah, maka Allah alihkan supaya kita fokus kepada Allah. Jadi jangan seuzon sama Allah. Karena terkadang ada sesuatu hal yang buruk menurut kita tapi baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau keinginanku dikabulkan oleh Allah, apa yang kuinginkan diijabah oleh Allah, saya senang. Tapi ketika belum diijabah, belum dikabulkan, justru saya lebih senang. Kenapa? Karena yang pertama masih keinginanku, sedangkan yang kedua adalah keinginan Allah. Kalau masih saya menginginkan mungkin baik, tapi belum tentu menurut Allah. Tapi kalau Allah yang menginginkan pasti baik. Subhanallah. Kata Ali bin Abi Thalib. Dan ujian itu tidak kecil. Bahkan kata Allah, hunalika betuliyal mu'minun, sudah ditetapkan orang beriman itu akan diuji bertubi-tubi. Bahkan ujiannya zulzilu zilzalan syadida, mengguncangkan hati. Jadi kalau belum kita guncang hati kita, belum disebut ujian. Jadi kalau sudah mulai berguncang, ini kan zulzilu dalam surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sampai guncangannya itu seperti kiamat. Zulzilu, diguncangkan. Disitulah ada filter ketika orang yang lulus dengan yang tidak lulus. Yang tidak lulus adalah orang-orang yang munafik yang mengatakan, ternyata janji Allah tidak benar. Begini jipada nih. Batiku mau sholat, batiku mau puasa, batiku bersedekah. Kenapa nak begini-begini? Tambah susah aja kurasa. Ingat perkataan orang-orang munafik. Tapi ketika dia mampu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, cukuplah Allah bagiku, Allahus samad, Allah tempat bergantung. Dan dia sadar kesulitan itu berbarengan dengan kemudahan, maka dia sadar. Dan ketika ada orang yang diuji oleh Allah apapun itu, dan kemudian mereka kembalikan kepada Allah bahwa tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, maka sesungguhnya, kata Habib Umar Ibnu Hafiz, kata beliau, sesungguhnya kita sudah mulai percikan api-api cinta dengan Allah. Ketika sudah ada percikan api, tinggal ditambah daun kering, ditambah kayu bakar, maka berkobarlah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan sabar, mereka akan bersyukur, dan akhirnya muncullah kata ikhlas. Orang yang ikhlaslah yang akan tetap bertahan, yang akan tetap kokoh sekalipun ujian-ujian itu bertubi-tubi. Bapak Ibu jamaah subuh yang saya hormati, yang saya muliakan, makanya di penghujung bulan Rajab ini maksimalkan, karena menurut Nabi bulan Rajab adalah bulan menanam biji takwa. Ujiannya pasti banyak. Setelah kita tanam, kita bersihkan nanti bulan Sya'ban, karena ketika kita menanam biji, bukan cuma biji itu yang tumbuh, tapi pasti ada rumput-rumputnya. Bersihkan rumput-rumput itu dan kemudian ditambah kesuburannya dengan pupuk, dan kemudian nanti Ramadan kita akan petik biji takwa itu, insyaallah. Ketika kita sudah mulai di bulan Rajab start, kemudian di Sya'ban kita sudah latihan, insyaallah tidak akan kaget lagi nanti masuk Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, inilah mungkin yang merupakan tausiah singkat yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi barokah,
manfaat terkhusus untuk diri pribadi saya. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak pengurus masjid Nurul Jamaah yang menyambut kami. Betul tadi risalah berjamaah subuh ini programnya setiap Ahad subuh. Jadi bukan setiap masjid ini, mau masjid besar, masjid kecil, harus ini yang ceramah, harus yang ditahu, tidak. Yang penting jadwalnya harus ceramah. Mau dia masjid besar, mau dia mana, mesti jadwalnya dia yang ceramah. Tidak ada yang dikategorikan ini yang diandalkan, tidak ada. Kita semua sama di risalah berjamaah subuh. Ini bukan komunitas tapi program. Banyak juga ada juga programnya ngaji berkah. Itu setiap Jumat pagi. Nah, itu rolling bersama dai-dai dari risalah berjamaah subuh. Terima kasih kepada seluruh jemaah. Kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim rabbi wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya qadiyal hajat, ya rahimal abrar, ya munzilal barakat, ya Allah, ya Rahman, ya Aziz, ya Ghaffar. Terima kasih atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Nikmat hidup, nikmat mengingat-Mu, nikmat iman, nikmat kemudahan. Ya Allah, mudahkan kami melakukan kebaikan, persulit kami melakukan maksiat dan kejahatan. Ya Allah, berkahilah seluruh pengurus Masjid Nurul Jamaah, ya Allah. Berkahilah seluruh jamaahnya, berkahilah majelis ta'limnya, berkahilah orang-orang yang tinggal di sekitarnya, jauhkan dari bala malapetaka dan hal-hal yang buruk. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini serta bulan Sya'ban, pertemukan kami dengan bulan Ramadan, pertemukan kami dengan bulan Ramadan, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa 'in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بركتنا الفاتحة. Amin, amin. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah. Fatawakkal 'ala Allah wa da'watu war risalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.